Selamat sore Bu Anjar. Kami dari kelompok 8 kelas 12-9 di sini akan mempresentasikan tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta mekanisme dan contohnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herti Jaya Wijayanti, nomor presensi 14. Saya Jivanela Rahma, presensi 30. Saya Risya Amalia Hasna, presensi 28. Saya Muhammad Tahib Khaironi, presensi 21. Berikut penjelasan dari kami. Pengaruh faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama ada air. Air diperlukan oleh tumbuhan untuk bisa hidup. Air berfungsi sebagai yang pertama, pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, bahan dasar untuk reaksi biokimia. Yang ketiga, sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang keempat, menjaga tekanan turgor dinding sel dan agar tidak kekeringan. Yang kelima, berperan dalam proses transportasi unsur hara dari tanah ke daun. Yang keenam, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, untuk proses transpirasi atau penguapan, serta fotosintesis. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu karena terjadi penurunan tekanan turgor pada sel-selnya. Tumbuhan merespon kekurangan air dengan cara memperlambat laju transpirasi atau penguapan. Yang kedua, ada cahaya. Cahaya matahari berperan dalam mengendalikan hampir semua tahap pertumbuhan, mulai dari perkecambahan, pertumbuhan batang, dan daun, hingga respon gerak yang terjadi pada pertumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Pertumbuhan tanaman ini lebih cepat jika berada di tempat yang gelap, disebut etiolasi. Tumbuhan akan tumbuh membelok ke arah cahaya matahari karena hormon pertumbuhan auksin sebagian akan rusak jika terkena cahaya matahari. Pertumbuhan bagian batang yang terkena cahaya akan lambat dan tidak seimbang dengan pertumbuhan yang cepat pada bagian batang yang tidak terkena cahaya matahari. Sehingga batang tersebut akan tumbuh membelok. Saya akan menjelaskan tentang kelembapan udara. Kelembapan udara dan tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Kelembapan pada tanah sangat ditentukan oleh kandungan zat organik. Contohnya yaitu tanah yang gembur. Tanah yang gembur yang banyak mengandung kompos mampu menyerap air sehingga akan selalu terjaga kelembapannya. Kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menghambat proses transpirasi sehingga pengangkutan air dan garam-garam mineral akan berjalan lambat. Tumbuhan memiliki batas kemampuan beradaptasi terhadap tingkat kelembapan yang berbeda-beda. Contoh, tumbuhan yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap kelembapan, antara lain kaktus dan kelapa. Kaktus merupakan tanaman yang tumbuhnya di gurun, daerah dengan kelembaban yang sangat rendah. Tetapi kaktus pula dapat hidup di lingkungan dengan kelembaban yang tinggi, misalnya di pegunungan. Meskipun kaktus dapat hidup di daerah dengan kelembaban yang tinggi, laju pertumbuhannya akan lebih lambat daripada dengan kaktus yang ditanam di kelembapan yang tingkatnya rendah. Kemudian yang kedua ada sentuhan. Sentuhan pada tumbuhan yang merambat, misalnya anggur dan mentimun, umumnya mempunyai organ pelilit berupa sulur. Sulur tersebut pada awalnya tumbuh lurus, tetapi jika menyentuh sesuatu akan tumbuh melilit benda tersebut. Sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel-sel sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dengan sel-sel yang tidak terkena sentuhan. Perbedaan laju pertumbuhan sel tersebut menyebabkan sulur melilit. Suatu percobaan menunjukkan bahwa tumbuhan yang batangnya digosok dengan tongkat akan lebih pendek daripada tumbuhan yang tidak digosok dengan tongkat. Dan contoh yang familiar yaitu
tanaman bonsai. Tanam bonsai tersendiri akan dibentuk menggunakan kawat. Itu akan terlilit-lilit di kawat. Kemudian faktor selanjutnya ada oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigen tercukupi. Kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Tumbuhan yang terlalu banyak disiram air akan kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruang udara penyedia oksigen. Tanah yang padat dan liat mengandung sedikit oksigen, sehingga perlu dicampur dengan kompos agar menjadi gembur. Para petani biasa melakukan penggemburan tanah secara berkala dengan pencangkulan secara hati-hati agar tumbuhan dapat bernapas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan oksigen, misalnya di rawa-rawa, memiliki akar napas yang banyak seperti pada tanaman bakau atau Rhizophora sp. Yang kedua yaitu faktor hormon eksogen. Hormon eksogen adalah hormon yang diberikan dari luar sistem tubuh. Hormon tersebut lebih dikenal dengan zat pengatur tubuh atau ZPT atau Plant Growth Regulator. Antara lain auksin, sitokinin, giberelin, asam absitat, dan etilen atau karbit. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan yang pertama ada gen. Gen ada di dalam sel dan bersifat bawaan. Dan yang kedua ada hormon. Hormon mengatur dan mempengaruhi sel yang ditargetkan. Contoh hormon yang pertama ada auksin. Auksin berfungsi merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga. Yang kedua pertumbuhan akar dan yang ketiga merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang kedua ada hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi merangsang aktivitas kambium. Yang kedua menghambat pembentukan biji. Dan yang ketiga menyebabkan buah menjadi besar dan tidak berbiji. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Berfungsi memacu pembelahan sel. Yang kedua menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Dan selanjutnya ada gas etilen. Gas etilen berfungsi mempercepat pemasakan buah dan pengguguran daun. Yang keenam ada asam absisat, yaitu berfungsi menghambat pertumbuhan tanaman masa dormansi. Yang ketujuh ada hormon dormin, yaitu mengatur proses gugurnya daun. Yang ke-8 ada asam traumalin, yaitu merangsang pertumbuhan sel pada bagian tubuh yang luka. Contohnya yaitu pada tanaman getah karet. Yang 9 ada kalin. Kalin berfungsi sebagai pertumbuhan organ, rizokilin akar, dan kaulokin batang. Mekanisme pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji diawali dari perketambahan. Pada embrio terdapat plumua yang tumbuh menjadi batang dan radikula yang tumbuh menjadi akar. Perketambahan pada akhir pertumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Pada ujung-ujung akar dan batang terdapat sel-sel yang sentiasa membelah diri, yaitu meristematis, dikenal sebagai jaringan mertisem ujung. Berikut ini adalah contoh perkembangan biji jagung dari hari pertama sampai ke-14. Terang berarti berada di luar ruangan dan terkena sinar matahari langsung. Jika yang sedang berada dalam ruangan dan terkena sedikit cahaya, dan yang gelap berada di dalam ruangan tanpa cahaya. Sekian dari kami. Terima kasih sebelumnya dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.